Shalom. Shalom. Ya, jangan biarkan musuh menginjak-injak. Kalau kita perhatikan, di 2 Tawarikh pasal 20 ayat 2, di situ musuh. Ada orang Amon, orang Moab, orang Moamin. Mereka sudah ada di En-gedi. En-gedi itu adalah wilayah di sebelah barat dari Laut Asin. Sedangkan suku Moab, Amon, dan Esau atau Seir itu ada di sebelah kanan Laut Asin. Jadi ternyata musuh itu sudah masuk ke wilayah Israel. Tapi Tuhan ingatkan, jangan-jangan ada musuh yang sudah masuk. Tapi jangan biarkan mereka menginjak-injak, mengobok-obok kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, Yosafat ini seorang raja yang luar biasa. Kita perhatikan riwayatnya, kita perhatikan prestasinya, ibadahnya, kesalehannya. Ketika dia menghadapi sesuatu yang menakutkan, dia memandang kepada Tuhan. Mungkin kalau zaman sekarang, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, tidak diragukan lagi. Cintanya kepada Tuhan, pelayanannya, puji-pujiannya, pencariannya kepada Tuhan. Kalau di angka 100. Dalam mengerti masalah, di 2 Tawarikh 20 ayat 12 yang menjadi ayat utama kita, dia nyatakan, dia tidak kuat, dia tidak tahu apa yang harus diperbuat, tapi dia katakan, mataku tertuju pada Tuhan. 100. Jadi kalau kita nilai, bagaimana Yosafat ini di hadapan Tuhan? 100, 100, 100, 100. Ideal, luar biasa. Boleh katakan dia menghidupkan kembali apa yang Daud pernah lakukan. Tuhan berkenan, Tuhan bela, Tuhan beri kemenangan. 100. Kalau begitu, khotbahnya selesai harusnya ya. 100. Sudah 100. Sempurna. Perfect. Tapi saya kasih nilai 99,9. Belum 100. Karena masih ada yang 0,01 yang kurang. Jadi kalau di film itu biasanya tiba-tiba ada tulisan a moment later. Ada sambungannya. Apa itu sambungannya? Ternyata ada satu yang 0,01 itu yang dia perbuat yang mengakibatkan musuh menginjak-injak, musuh mengobok-ngobok, musuh hampir menghancurkan rencana kerajaan Allah. Sudah bisa menebak mungkin, sebagian sudah yang tahu apa yang kesalahan yang dia lakukan. Coba kita lihat. 2 Tawarikh pasal 21, kita pelan-pelan dari mulai dari ayat 3, 4, 6. Kita ayat ketiga dulu. 2 Tawarikh pasal 21, ayat ketiga. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, berupa emas dan perak dan barang-barang berharga. Juga kota-kota berkubu di Yehuda. Siapa yang memberikan harta ini, kekayaan ini, kemegahan ini? Yosafat. Yosafat berikan pada anak-anaknya. Satu persatu diberkati. Kota-kota berkubu, emas, perak. Seorang bapak yang luar biasa. Tetapi kedudukan raja, ahli waris, diberikannya kepada Yoram. Anaknya yang namanya Yoram. Dia berikan tahtanya. Karena dialah anak sulung. Jadi Yoram ini anak sulung. Jadi menggantikan Yosafat sebagai raja. Ayat keempat. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, apa yang dilakukan anaknya ini, pemegang tahta ini? Dia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Ternyata hanya beda satu generasi. Apa yang Yoram lakukan setelah Yosafat berjerih payah, berjerih lelah, memberikan yang terbaik buat anak-anaknya? Yoram membunuh semua saudara-saudaranya. Semua dibunuh. Adik kakaknya dibunuh. Semua keturunan Yosafat dibunuh. Ayat yang ke-6. Mengapa bisa begitu? Karena Yoram hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Seperti yang dilakukan keluarga Ahab.
Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ada kata kunci di sini. Karena istrinya adalah anak Ahab. Ahab adalah penguasa Israel Utara. Jadi rupanya di sini ada celah yang dibuka oleh Yosafat. Seorang raja yang luar biasa, yang nilainya hampir 100 semua. Tapi tentang urusan besan ini, urusan menantu ini, membuat satu malapetaka. Ini yang disebut dengan membiarkan musuh menginjak-injak. Memasukkan satu tetes nila ke sebuah belanga susu. Nila itu racun. Kalau ibu bapak diberikan suatu minuman yang enak sekali, tapi sudah ditetesi racun, apakah ibu bapak mau meminumnya? Karena racun itu akan larut dan merusak semuanya. Sangat disayangkan, tapi ini ada satu pembelajaran untuk kita semua. Sesuatu yang mungkin tidak kita sadari. Kita anggap ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Mungkin Yosafat waktu itu berpikir, aku bisa mempersatukan Israel kembali menjadi utuh. Mungkin seperti itu. Waktu itu dipimpin oleh Ahab, Israel Utara. Dia memimpin Israel Selatan, Yehuda. Dia mengawinkan anaknya dengan anak Ahab. Ada satu pertalian, ikatan perkawinan politik mungkin. Untuk satu keutuhan. Dia akan berpikir mungkin kerajaannya akan bertambah kuat. Tapi apa yang terjadi? Di sinilah yang disebut iblis mulai masuk dan mengobok-ngobok. Kita lihat. Tawarikh pasal 22 ayat 1. Apa yang terjadi? Memang Yosafat tidak mengalami sewaktu dia masih hidup. Tapi Anda perhatikan, kalau kita sebagai orang tua melihat anak kita dibunuh semuanya, cucu kita dibunuh semuanya, bagaimana perasaan kita? Pasal 22 ayat 1. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh. Kita perhatikan, dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang Arab. Dengan demikian Ahazia anak Yoram, raja Yehuda, menjadi raja. Kita perhatikan, generasi kedua dibunuh semua. Generasi ketiga dibabat semua. Siapa yang menduga? Hanya cuman karena berbesan. Urusan kawin mengawinkan. Urusan memilih keluarga, memilih calon mantu di sini. Mungkin kita pikir, suatu perkawinan bisa menguatkan bisnis kita. Bisa menguatkan pekerjaan kita. Bisa memperkuat kedudukan kita. Mungkin dalam pemerintahan, mungkin dalam bisnis skala besar. Tapi apa yang kita lihat? Ketika bersekutu dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, hasilnya adalah diobok-obok, diobak-abik, dihancurkan. Ini satu teguran. Apakah sesuatu yang di luar itu lebih penting daripada takut akan Tuhan? Yosafat orang takut akan Tuhan. Bukan orang tidak benar, dia orang yang beribadah, dia orang saleh. Tapi dalam hal ini, dia buka celah. Dan hasilnya adalah mengerikan. Kita lanjutkan. Pasal keduanya, 22 ayat 2. 2 Tawarikh 22 ayat 2. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Dengan kata lain terjawablah, siapakah istri Yoram? Siapakah menantunya Yosafat? Namanya Atalia. Atalia adalah orang yang dididik oleh ibunya. Orang yang tidak akan takut akan Tuhan. Mungkin ibunya lebih terkenal. Kalau kita sebutkan, oh semua mungkin langsung. Ya aku tahu nama itu. Namanya Isabel. Sangat terkenal di Alkitab. Seorang yang sangat tidak takut akan Tuhan. Seorang ibu yang memelihara nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Asitoret. Yang merusak kehidupan di Israel Utara menjadi penyembahan berhala. Seorang yang tidak takut Tuhan, yang mengajarkan anaknya untuk tidak takut Tuhan. Dan membawa penyembahan Baal ke dalam istana Yosafat. Istrinya namanya Atalia. Apa yang dilakukan Atalia? 22
ayat 10. Kita lihat ini yang disebut iblis mengobok, menghancurkan. Ketika Atalia, ibu Ahasia melihat bahwa anaknya sudah mati, Ahasia mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Nah ini show-nya, ini puncak show-nya. Iblis menghancurkan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Apa hubungannya? Atalia menghancurkan Yehuda. Buat kita apa? Orang percaya. So what gitu loh. Nah coba perhatikan. Daud itu dikatakan melahirkan generasi yang akan melahirkan Mesias. Mesias selalu disangkut pautkan dengan keturunan Daud. Kita perhatikan di sini. Atalia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Semua keturunan Daud dibunuh. Keturunan raja dibunuh. Dengan kata lain, iblis mencoba menggantikan Mesias yang akan datang dengan kerajaannya sendiri. Ini menyangkut kita. Bagaimana kalau waktu itu Atalia berhasil 100%. Memang cerita selanjutnya ada satu yang lolos. Itu karena anugerah Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, kalau kita berpikir secara mungkin bisa mengatakan seperti ini, toh Tuhan tetap beracara, Tuhan tetap melakukan janjinya. Tuhan pasti melakukan janjinya, betul. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Masih ada sisa satu orang, tapi perhatikan di sini. Keluarga raja dibunuh, keturunan Daud dibunuh, di mana di situ Mesias hampir diputus. Keturunan yang menghasilkan Mesias hampir diputus. Dengan kata lain, pekerjaan Allah itu hampir gagal. Siapa yang menyangka? Cuman gara-gara urusan besan, urusan punya menantu, satu orang, perempuan yang bernama Atalia ini. Kerajaan Daud hampir hancur di tangannya. Katanya diperkirakan Atalia itu memerintah selama kurang lebih 6 tahun. 6 tahun hasilnya amburadul. Khususnya untuk orang Israel, orang Yehuda maksudnya. Untuk orang yang takut akan Tuhan, satu bangsa yang memisahkan diri, yang masih beribadah pada Tuhan. Hampir dibabat, habis, termasuk dalam hal penyembahan. Jadi apa yang dibuat, yang dibangun oleh Yosafat, dihancurkan oleh Atalia. Hanya dalam 6 tahun. Atalia ini adalah, boleh kita katakan kalau di zaman sekarang ini adalah antikris. Orang yang menentang Tuhan. Orang yang menghancurkan pekerjaan Tuhan. Dimulai dari satu langkah salah. Satu langkah yang kita anggap sederhana. Satu langkah yang kita anggap kecil. Satu langkah yang kita anggap tidak berbahaya. Mungkin kita bisa samakan dengan Daud. Daud juga pernah membuka satu celah waktu itu ketika dia menghampiri Batsheba. Padahal waktu itu Daud sudah diperingatkan. Ketika dia sadar, dia tanya pegawainya, siapakah Batsheba ini? Maka pegawai-pegawainya mengatakan, oh ini anaknya Eliam. Siapakah Eliam? Prajurit Daud. Mungkin Daud lupa, prajuritnya banyak. Eliam bukan orang yang menonjol dalam keprajuritannya. Oke, ditambahkan, ini istrinya Uria. Uria siapa? 30 dari pahlawan Daud, orang yang berprestasi, orang yang hebat. Kayaknya agak kurang masuk akal kalau Daud tidak mengingat hanya 30 yang the best. Ya, Daud katakan no problem, no masalah buat dia raja, dia punya kuasa, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Sayang di situ tidak dicatat, pegawainya mengatakan masih ada satu lagi, lupa dikatakan. Dia cucunya Ahitofel, itu tidak disebutkan. Dan itu yang menjadi batu sandungan nanti satu hari dalam kehidupan Daud. Daud merasa kuat, Daud merasa hebat. Sama seperti mungkin Yosafat lengah di satu titik, hanya satu bidang yang dianggap biasa-biasa, tidak berbahaya. Ini sama dengan memasukkan satu sel kanker ke dalam tubuh. Cuma satu sel, tapi sel itu berkembang. Merajalela.
dan menghancurkan semuanya. Jadi dalam hidup ini, kita jadi yang bagian pertama ini adalah jangan buka celah sekecil apapun. Apakah kita harus jadi orang sempurna? Tentu tidak bisa. Kita ini orang yang berdosa, banyak kesalahan. Tapi setidaknya kita jangan menganggap sesuatu yang kecil, sesuatu yang kita anggap ini tidak akan berdampak apa-apa. Tanpa bertanya Tuhan, coba perhatikan, Yosafat selalu menanya Tuhan. Dan berperang dia menanya Tuhan. Kenapa dalam hal berbesan tidak menanya Tuhan? Tentu ada sesuatu yang menganehkan di sini. Menganehkan. Coba kita lihat di 2 Tawarikh pasal 19 ayat kedua. Apakah Yosafat lupa? Atau Yosafat, urusan anak ini, nggak usah tanya Tuhan lah. Saya lihat keluarganya oke lah. Saya lihat keluarganya menyembah berhala. Tapi kan kita tidak menyembah berhala. Ketika itu Yehu bin Hanani melihat itu, pergi menemui Yosafat dan berkata pada Raja Yosafat, sewajarnya lah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan, karena hal ini Tuhan murka terhadap engkau. Ini ada peringatan Yehu bin Hanani mengenai pernikahan anaknya Yosafat. Diperingatkan. Sudah diingatkan. Bukan tidak diingatkan. Tuhan bukan berdiam diri. Diingatkan. Disentil. Tuhan beri peringatan. Daud katakan, jangan berdiri di kumpulan orang fasik. Jangan berkumpul dengan orang fasik. Jangan melakukan persekutuan dengan orang fasik. Ini bukan artinya saya membakukan bahwa kita tidak boleh menikah atau berbesan. Berbesan maksudnya dengan orang yang belum percaya. Bukan itu maksudnya. Tapi lihat siapa itu Atalia. Atalia ini adalah orang yang dididik oleh Isabel. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Menantunya ini adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan ini menjadi masalah besar dalam kehidupan keturunan Yosafat. Jadi pesan Tuhan katakan, jangan-jangan kita tidak sadar musuh sudah masuk mulai hal yang kecil ke semua sektor-sektor kehidupan. Lalu berkembanglah, bertumbuhlah, dan menginjak-injak kita, menghancurkan kita. Semua jari lelah kita dihancurkan, dirusak. Jadi pertama, jangan buka celah, sekecil apapun. Tidak mudah. Kalau soal bagaimana, kita sudah mendengar beberapa hari ini, dari Bapak Gembala, di beberapa rekan hamba Tuhan, orang khotbah, sudah jelas. Kita harus lakukan, kita harus peka, kita harus berhati-hati. Nah bagian yang kedua, kalau begitu ketika saya mendapatkan atau merenungkan, waduh gara-gara Atalia ini, semua rusak, semua hancur, semua diobok-obok. Kalau gitu sebenarnya kita harus bagaimana? Maka yang kedua, kita harus berlaku sebagai penjaga. Penjaga ini disebut juga dalam bahasa Inggrisnya watcher atau watchman atau penjaga menara. Tolong jangan disamakan dengan satu pengikut yang mengatakan dirinya ada the watchers atau penjaga menara. Itu berbeda dengan apa yang saya maksudkan di sini. Saya maksudkan di sini adalah apa yang Alkitab tuliskan tentang the watchers atau tentang penjaga menara. Apa itu penjaga menara? Yesaya pasal 62 ayat ke-6. Seorang penjaga menara atau seorang penjaga atau seorang agen atau seorang yang menyelidiki sesuatu itu bekerja 24 jam sehari. Yesaya pasal 62 ayat ke-6. Jadi penjaga ini bekerja siang malam, tidak lengah. Dia tidak membiarkan sesuatu terjadi tanpa pengawasannya. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah aku tempatkan pengintai-pengintai. Ini kata lainnya, pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Bekerja siang malam. Dengan kata lain, seorang penjaga harus menjaga dirinya 24 jam. Dan dia juga harus
minta penjagaan Tuhan 24 jam. Mazmur 127 ayat 6. Bagian B dikatakan, sia-sialah kamu berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Jadi artinya apa? Selain menjaga diri, harus minta supaya Tuhan jaga kita. Tuhan ingatkan kita. Tapi yang terpenting sebenarnya, kalau Yosafat mau dinasehati, kalau Daud mau dinasehati, kalau Yosafat mau ditegur, kalau Daud mau ditegur oleh bawahannya, oleh teman-temannya mungkin, maka kejadian ini tidak akan terjadi. Ibrani pasal 13 ayat 17. Ibrani pasal 13 ayat 17. Kita memiliki sikap seperti ini. Ada hati yang mau ditegur. Ada hati yang mau diarahkan. Ada hati yang mau dibimbing. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka. Sebab pemimpin itu, kalau di kita ada bapak gembala, ada pemimpin-pemimpin, mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dengan kata lain, harus mendengarkan arahan. Mau ditegur, mungkin kita tidak enak kalau ditegur. Siapa sih yang suka ditegur? Tapi kalau Bapak Gembala mengingatkan, menegur bisa lewat khotbah, bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat pribadi, panggil, diingatkan, jangan marah. Inilah acara Tuhan menjaga kita lewat pemimpin, lewat orang yang rohaninya lebih matang, mau diingatkan, mau ditegur. Yohanes pasal 14 ayat 26, mau ditegur firman, mau ditegur Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan, zaman dulu, waktu zaman Yosafat, Tuhan memakai nabi-nabi. Waktu itu memakai Hanani. Tapi zaman sekarang, zaman anugerah, Tuhan ingatkan, Tuhan tegur lewat Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, Tuhan menegur lewat Roh Kudus. Jadi ada yang pemimpin yang menegur jemaat, ada otoritas, orang tua, mengingatkan, mengarahkan, menegur anak, jangan marah, dicerna dulu, jangan-jangan ada sesuatu yang terbuka, jangan-jangan ada racun yang sedang masuk, jangan-jangan ada bibit yang akan merusak. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan menegur kalau kita menyimpang dari firman. Dan yang terakhir, ternyata kita pun mempunyai tugas untuk saling mengingatkan, saling mendoakan sesama jemaat, sesama saudara seiman. Matius pasal 18 ayat 15. Matius pasal 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Ingatkan dia, nasihati dia. Di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tegur, ingatkan. Itu sebenarnya salah satu tugas orang percaya. Supaya apa? Supaya dia berbalik, supaya dia bertobat, supaya bibit itu mati, supaya bibit itu tidak berkembang. Jangan dibiarkan, jangan sampai musuh mengembangkan sayapnya dan menginjak-injak. Dan yang ayat terakhir, kita lihat Yakobus pasal 5 ayat 16. Ini ada sesuatu yang sangat penting di mana kita harus saling mendoakan, keluarga saling mendoakan, saudara-saudara saling mendoakan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Jadi kedua hal ini. Yang pertama, jangan buka celah sekecil apapun. Jangan anggap enteng. Sesuatu yang kita anggap kita ahli, dia bilang itu. Kita anggap kita hebat. Kita anggap kita bisa menguasai. Hal kecil itu bisa merusak semua apa yang kita bangun. Bisa merusak generasi di bawah kita. Bisa merusak generasi cucu kita. Hati-hatilah,
iblis tidak akan membiarkan semuanya berjalan mulus. Dia akan hancurkan. Bapak kemarin ingatkan kemarin, iblis itu membunuh, membinasakan, menghancurkan. Dia tidak akan bersayang-sayang kepada kita. Digerus terus, injak terus, dirusak terus. Be careful. Kita harus hati-hati, kita harus peka akan teguran Tuhan, pimpinan Tuhan, arahan pimpinan kita, arahan gembala. Saling mendoakan, saling menguatkan. Itu yang bisa saya bagikan dan biarlah itu menjadi kekuatan buat kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.